Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMP Kabupaten Musirawas yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita tak jemu-jemunya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat iman dan kesehatan kita pada hari ini bisa kembali hadir dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMP se-Kabupaten Musirawas yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan sosialisasi hasil diklat metodologi pendidikan agama Islam selama 100 jam yang saya ikuti bersama Kementerian Agama Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan hasil diklat metodologi pendidikan agama Islam, dan harapan dengan metodologi ini dapat membantu Bapak Ibu untuk mempermudah di dalam proses kegiatan pembelajaran, terlebih di kegiatan kurikulum merdeka ini. Maka metodologi sangat mendukung di dalam sukses atau tidaknya kegiatan kita dalam menyampaikan aneka informasi materi pelajaran kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hasil metodologi pendidikan agama Islam yang saya ikuti di diklat selama 100 jam waktu itu, bahwa salah satunya kita dikenalkan dengan model pembelajaran mikir. Jadi model pembelajaran mikir. Untuk lebih jauh, mari kita ikuti bersama-sama. Akan saya sampaikan apa itu model pembelajaran mikir. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar informasi ini akan saya sampaikan. Ini kurikulum vitae saya atau keadaan diri saya, mengingat selama saya dilantik menjadi ketua MGMP PAI tingkat SMP mulai tahun 2022. Barangkali di antara Bapak Ibu masih ada yang belum tahu tentang kondisi kurikulum vitae saya secara lengkap. Mungkin kalau nama sudah sangat kenal dari dulu Bapak Ibu, bahwa saya lahir di Pangasriogan, Komering Ulu Timur pada tanggal 17 Juli 1975. Dan saat ini angkat golongan saya adalah pembina golongan 4A. Nah, pendidikan S1 saya di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, kemudian tamat pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pasca sarjana di UIN Raden Fatah Palembang, konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Saya tamat tahun 2014. Bapak Ibu, selanjutnya pengalaman sekilas tentang saya, bahwa saya pernah menjadi guru prestasi tingkat SMP se-Kabupaten Musirawas dulu pada tahun 2015.
Kemudian saya juga pernah menjadi instruktur kurikulum 2013. Ini mulai tahun 2016 sampai 2018. Dan saya juga pernah menjadi salah satu visiting teacher di wilayah perbatasan utusan Kabupaten Musirawas waktu itu tahun 2018, program dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya juga pernah mengikuti Training of Trainer PPKB, pengembangan berkelanjutan, ini pada tahun 2018. Kemudian saya dipercaya menjadi Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam tingkat SMP Kabupaten Musirawas sejak 2022 sampai 2025 insya Allah. Nah, untuk email saya ini rasimanpakrasid@gmail.com. Dan barangkali yang ingin coba buka-buka blogger saya, ini blogger saya rasiman1975.blogspot.com. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jadi apa yang menjadi tujuan kita pertemuan MGMP pada hari ini dalam rangka sosialisasi hasil diklat metodologi pendidikan agama Islam selama 100 jam. Yang pertama, diharapkan kita akan mampu memahami perbedaan antara strategi, metode, pendekatan, dan teknik. Karena kita sering rancu dan bahkan kita sering bingung memahami makna daripada strategi, kemudian metode, pendekatan, dan teknik, yang terkadang sering mengatakan, oh itu sama saja. Padahal Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, itu beda antara strategi, metode, pendekatan, dan teknik. Oleh karena itu nanti akan saya sampaikan sekilas sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang model pembelajaran mikir. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati peserta MGMP, dengan demikian kita akan mempelajari apa sih yang disebut dengan strategi, kemudian apa juga yang disebut dengan metode, kemudian apa juga yang akan disebut dengan pendekatan dan teknik di dalam pembelajaran. Lalu bagaimana sih model pembelajaran mikir itu? Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, mari kita coba ingat perbedaan. Jadi kata-kata penting yang harus kita pahami bersama di dalam memahami konsep metodologi pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan strategi pembelajaran? Jadi secara umum yang disebut dengan strategi pembelajaran atau kata kuncinya adalah strategi. Strategi itu adalah siasat atau kiat. Jadi strategi itu siasat atau kiat tertentu. Kiat yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru, meliputi aneka persiapan pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, sehingga tujuannya yang berupa hasil belajar bisa dicapai secara optimal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, strategi itu siasat atau kiat yang mesti kita siapkan. Ingat, strategi itu siasat atau kiat. Kemudian metode. Metode pembelajaran. Metode itu cara menyajikan materi. Cara menyajikan materi belajar kepada peserta didik. Namun sifatnya masih sangat umum Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyampaikan atau cara kita menggunakan atau menyajikan materi kepada peserta didik. Misalnya metode ceramah, tanya jawab, dan seterusnya, masih banyak umum, belum spesifik. Nah, ini namanya metode.
Lalu pendekatan itu apa Bapak Ibu? Jadi kalau pendekatan ini cara yang ditempuh. Kalau tadi kalau metode itu cara menyajikan, kalau pendekatan ini cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Nah, ini. Jadi kalau metode itu hanya cara menyajikan materi, ini bisanya monolog, artinya bisa satu arah, hanya guru yang aktif. Kalau selama ini ceramah misalnya, ceramah ini kan hanya guru yang aktif, siswa pasif hanya mendengarkan. Ini metode. Kalau pendekatan tadi, cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi, artinya ada dua arah. Bukan hanya guru yang aktif, tapi peserta didik juga diharapkan bisa aktif. Makanya harus ada interaksi atau adaptasi antara guru dengan peserta didik. Nah, selanjutnya teknik pembelajaran apa? Kalau teknik pembelajaran ini cara yang digunakan dalam menyampaikan materi lebih spesifik dengan keahlian tertentu. Nah, ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Ada yang teknik, kalau teknik mengacu pada keterampilan tertentu yang dimiliki oleh guru dalam menyampaikan materi. Kalau pendekatan itu cara yang ditempuh agar pelaksanaan bisa disajikan dengan siswa dan siswa bisa beradaptasi, bisa pendekatan lebih aktif ini. Jadi student learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa ini, kalau kita ingin membuat siswa aktif, maka kita bisa menggunakan pendekatan. Tapi kalau hanya gurunya aktif, model lama itu bisa menggunakan metode. Dan kalau strategi, kiat-kiat apa yang kita gunakan agar materi yang kita sampaikan kepada peserta didik bisa diterima. Namun konsepnya Bapak Ibu tidak usah bingung tentang strategi, metode, pendekatan, teknik. Yang penting Bapak Ibu bahwa apa yang kita sampaikan kepada peserta didik bisa memahami terhadap apa yang kita sampaikan. Itu yang penting. Entah itu strategi, metode, pendekatan, atau teknik, itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana baiknya. Karena masing-masing guru punya strategi tersendiri, punya metode yang berbeda, dan punya pendekatan yang lain, serta punya teknik-teknik yang berbeda dengan Bapak Ibu guru. Sekali lagi, kunci awal adalah bahwa apa yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat menerima, bisa paham, dan bisa mengamalkan. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu risau terhadap strategi, terhadap metode, terhadap pendekatan, terhadap teknik pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya sampaikan tadi adalah model pendekatan mikir. Jadi mikir ini bukan mikir kata kerja atau tidak mengoptimalkan alat pikir kita, otak kita, tapi mikir ini sebenarnya adalah sebuah akronim. Nah, jadi model pendekatan mikir ini adalah sebuah akronim singkatan sebagaimana dikemukakan oleh Tanoto Foundation. Nah, jadi mikir ini adalah model pendekatan baru yang ditemukan oleh Tanoto Foundation. Mikir ada kata-kata M, I, K, I, dan R. Nah, M itu memiliki makna atau arti mengalami. Nah, jadi M-nya itu mengalami. Apa yang dialami? Nah, dalam kegiatan mengalami ini adalah suatu kegiatan di mana siswa bisa mengalami langsung, baik mengamati langsung, kemudian percobaan langsung, atau berwawancara langsung. Jadi mengalami. Jadi siswa dalam pembelajaran itu langsung mengalami. Observasi ya observasi beneran. Kalau mengadakan percobaan ya percobaan betul. Kalau pengamatan juga pengamatan betul. Jadi mengalami. Dan I-nya itu interaksi. Nah, interaksi. Interaksi yang bagaimana? Bahwa dalam proses pertukaran gagasan
antara dua orang atau lebih, baik antara pendidik dan peserta didik atau sesama peserta didik, ini saling melakukan tukar gagasan, tukar pikiran, misalnya dalam diskusi dan menanggapi diskusi atau menanggapi pendapat orang lain atau menyanggah pendapat orang lain. Jadi interaksi yang dimaksud di sini bisa antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik. Jadi M-nya mengalami, I-nya interaksi, dan KI-nya adalah komunikasi. Nah, komunikasi seperti apa? Dalam proses penyampaian gagasan atau pikiran dan perasaan ini kepada orang lain, maksudnya antara peserta didik dan peserta didik yang lain, ini bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam apa? Dalam menyampaikan hasil kerja, menyampaikan ide, mungkin melaporkan hasil diskusi atau percobaannya. Jadi KI-nya itu komunikasi. Nah, R-nya, apa itu? R-nya adalah refleksi. Refleksi seperti apa? Itu suatu kegiatan untuk melihat pembelajaran itu yang dilaksanakan itu telah berhasil atau belum. Para peserta didik bisa memahami atau belum. Jadi sebagai feedback, umpan balik, caranya dianggap berhasil, maka bisa dilakukan namanya pengayaan. Kalau belum berhasil, maka bisa dilakukan remedial. Ini refleksi. Jadi mikir itu bukan memanfaatkan otak kita, tapi mikir adalah sebuah anonim, sebuah akronim, singkatan, mengalami, kemudian interaksi, komunikasi, dan refleksi yang diciptakan oleh Tanoto Foundation. Nah, model pendekatan mikir ini bagaimana dalam aplikasi pembuatan rencana pembelajarannya? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi model mikir tadi yang mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi tadi, kalau kita implementasikan di dalam rencana pembelajaran, nanti kita bisa menggunakan namanya ICARE, I-C-A-I atau I-C-A-R-E. Ini adalah gagasan dari Bob Hoffman dan Don Ricci. Ini dari San Diego State University. Ini nanti dalam sintaknya, kalau dalam model-model pembelajaran di kurikulum 2013 itu ada namanya sintak. Sintak itu langkah-langkahnya, yaitu dengan menggunakan ICARE. Modelnya mikir, tapi sintaknya menggunakan model ICARE. I-C-A-I. Ini pendapat daripada Bob Hoffman dan Don Ricci dari Universitas San Diego State University. Baik Bapak Ibu, bahwa di dalam pembuatan rencana pembelajaran ini ada 3 poin penting yang perlu kita ingat. Ada namanya tujuan, ada namanya kegiatan, dan ada namanya penilaian. Di dalam pembuatan rencana pembelajaran Bapak Ibu, itu minimal ada 3 poin penting yang perlu kita lakukan. Ada kegiatan, ada tujuannya, kemudian ada kegiatannya, ada penilaiannya. Lalu di mana kita bisa menerapkan model pembelajaran mikir? Nah, mari kita lihat di sintaknya atau langkah-langkahnya dengan menggunakan ICARE. I-C-A-I, I-C-A-R-E. Nah, ICARE itu kita masukkan dalam 3 poin pendahuluan, kegiatan, dan penilaian. Mana-mana saja Bapak Ibu. Mari kita lihat. ICARE ini juga sebuah akronim, sebuah singkatan. I-nya itu adalah introduction. Apa itu introduction? Adalah pendahuluan.
Nah, artinya dalam penerapan RPP, kalau tujuannya tadi sudah kita lihat di capaian pembelajaran itu, tapi kalau langsung masuk di fase pembuatan rencana pembelajaran, itu adalah fase pertama dengan model iCare itu I-nya introduction, pendahuluan. Nah, pada tahapan ini, jadi pengalaman pembelajaran ini guru bisa menanamkan hal-hal sebelum dimulainya pembelajaran kepada peserta didik. Misalnya bisa menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tujuan pembelajaran akan dipelajari, dan hasil belajar yang diharapkan. Nah, ini bisa dimasukkan dalam konteks atau kegiatan pendahuluan. I-nya adalah introduction. Bapak Ibu, yang selanjutnya C. C itu apa tuh? Connection. Jadi C-nya atau C-nya itu connection, atau connection itu koneksi, menghubungkan. Nah, apa maksudnya? Jadi guru sebelum mengajar pada materi yang akan disampaikan bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan materi yang lalu untuk mengetahui kesiapannya, penguasaan materi yang lalu, dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari, atau kalau dalam istilah pembelajaran dulu itu disebut dengan apersepsi. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan materi-materi yang akan dipelajari. Itu namanya connection. Nah, kegiatan pendahuluan itu jadi yang I dan C. Nah, kalau dalam RPP itu, dalam kegiatan pendahuluan itu kita bisa melakukan introduction, perkenalan, mengenalkan tujuan, kemudian mengenalkan apa yang akan dicapai, serta kita bisa melakukan apersepsi atau connection. Jadi IC, introduction, dan connection ini masuk di dalam kegiatan pendahuluan. Oke Bapak Ibu, jadi selanjutnya E-nya adalah application. Nah, application. Apa itu application? Aplikasi itu adalah penerapan. Nah, kita mulai di sini. Dalam fase ketiga dalam iCare itu, A-nya adalah application, kita terapkan model pembelajaran Miki. Nah, sampai Miki. Apa itu? Mengalami. Silakan Bapak Ibu buat agar peserta didik bisa mengalami langsung, dan peserta didik juga langsung bisa interaksi langsung. Kemudian peserta didik bisa berkomunikasi langsung. Jadi di kegiatan inti. Nah, di fase application ini ada di kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembuatan RPP itu tadi di samping tujuan kegiatan penilaian, tapi secara garis besar itu adalah kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, fase ketiga application ini bisa masuk di dalam kegiatan inti. Nah, bisa langsung kita masukkan model mikir tadi, tapi R-nya tinggal Miki. Nah, masukkan bagaimana agar peserta didik bisa mengalami langsung, peserta didik bisa interaksi langsung, peserta didik bisa berkomunikasi langsung. Silakan Bapak Ibu atur dengan menggunakan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lain, misalnya dengan mengamati, kemudian bertanya,
yang metode pembelajaran aktif itu. Silakan Bapak Ibu atur, yang penting di aplikasi ini peserta didik bisa mengalami langsung, bisa berinteraksi langsung, dan bisa berkomunikasi langsung, bisa menjawab pertanyaan, bisa berdiskusi, kemudian bisa saling melakukan penilaian. Nah, jadi Miki di aplikasi ini di fase ketiga ini peserta didik bisa mengalami, bisa berinteraksi, dan bisa berkomunikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kegiatan pendahuluan ada introduction, ada connection, kemudian kegiatan inti, ada application. Nah, application itu meliputi kegiatan mengamati, interaksi, dan komunikasi. Nah, selanjutnya dalam pembuatan rencana pembelajaran ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu meliputi apa? Ada reflection. Nah, di fase keempat dalam iCare itu reflection. Reflection itu apa? Refleksi. Refleksi itu adalah peserta didik diminta atau disuruh untuk bisa mengevaluasi, merefleksi apakah pembelajaran yang dilakukan, model pembelajaran yang digunakan itu bisa memenuhi sasaran peserta didik, apakah paham atau tidak. Itu tadi fungsinya apa? Kalau peserta didik bisa memperoleh nilai bagus, bisa dilakukan program selanjutnya, program pengayaan. Kalau belum bagus, belum tuntas, maka program remedial. Fungsinya refleksi adalah untuk menentukan remedial atau pengayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya E-nya adalah extension. Nah, iCare, introduction, connection, application, reflection, dan E-nya adalah extension. Apa itu extension? Itu adalah kegiatan ekstensi. Ekstensi perluasan. Nah, di program extension ini adalah fase kelima dalam iCare itu, ini digunakan oleh guru untuk membuat program-program pengayaan khusus bagi peserta didik yang sudah dapat mengikuti atau menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Jadi dilakukan program pengayaan. Inilah namanya program extension. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana untuk praktik membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran mikir, kemudian sintaknya dengan iCare. Mikir itu mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Sintaknya iCare, introduction, connection, kemudian application, reflection, dan extension. Baik Bapak Ibu, jadi mudah bukan? Jadi model pendekatan mikir, sintaknya iCare. Jadi semoga Bapak Ibu bisa memahami tentang model pembelajaran mikir dan sintak iCare hasil daripada kegiatan diklat 100 jam, salah satunya metodologi pendidikan agama Islam. Nah, untuk lebih jauhnya atau lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu akan kita coba untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mengaplikasikan model pembelajaran mikir dan sintak iCare. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.